Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dari mata pelajaran informatika. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan ya, berupa nikmat, iman, kesehatan dan semuanya sehingga kita bisa belajar dengan baik. Oke, jadi langsung saja dari tujuan pembelajarannya ini masih sama dengan pertemuan berikutnya, yaitu mampu berkolaborasi dengan tim dan mengkomunikasi hasilnya dengan efektif dan efisien. Jadi masih sama ya, berkaitan dengan berarti nanti kalau berkolaborasi berarti ya berkomunikasi juga ya di sini ya. Kemudian, nah ini informatika, ini yang kemarin sudah 2, sekarang ketiga ya, informatika dan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, maka peserta didik nanti harus perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena apa? Karena citra bangsa Indonesia terpapar di dunia digital yang sangat terbuka akibat kemunculan dan posting konten orang Indonesia. Nah, jadi konten-konten kita yang kita upload di internet itu siapa saja bisa mengakses jika itu dikhususkan untuk publik ataupun orang luar, sehingga dari manapun dia berada dia bisa mengakses daripada namanya konten yang kita upload. Maka dari itu kita harus menyaring informasi dengan baik sehingga nanti ya sesuai apa yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, yaitu ya. Nah, nilai yang terkandung daripada profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian sudah tahu bahwa beriman, iman pada Tuhan ya, bertakwa ya, jadi kita harus menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Di situ bertakwa. Berakhlak mulia berarti dengan karakter kita, sehingga kita mempunyai pondasi yang baik sehingga kita untuk melakukan sesuatu itu bisa dikontrol dengan keimanan kita tadi. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, kalian sudah tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu untuk Indonesia saja, tapi karena ini global berarti kita harus bisa kalau misalkan contoh kita mau upload konten ya, kita tidak boleh menyinggung masalah sara dan sebagainya itu ya. Jadi ya harus kita filter benar-benar. Kemudian mandiri, sudah paham. Kemudian bergotong royong, ini bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini tuntutan kita di zaman sekarang itu harus kreatif dan berpikir kritis ya. Lanjut. Nah, kemudian keterampilan generik. Nah, ini jadi ada aspek 7 aspek praktika informatika. Itu adalah satu, membina menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dan dalam tim yang inklusif. Nah, jadi dalam praktika informatika itu ya harus ditumbuhkan masalah berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat. Kemudian berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Nah, jadi sekarang apa-apa harus sudah dengan berkaitan dengan komputer ya. Jadi tugas belajar di pelajaran lain pun juga sudah berhubungan dengan yang namanya komputer. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputer. Nah, kemudian mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Abstraksi itu adalah gambaran, jadi misalnya adalah rangkuman dari apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian mengembangkan artefak komputasi. Artefak itu produk
ya, produk sederhana, sehingga nanti bisa membantu kita dalam memudahkan. Mungkin kalau di sini kasusnya adalah bisa digunakan di pelajaran lainnya. Kemudian yang keenam, mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Ini produknya ya. Bisa kalau misalkan salah satunya ya jadi di dalam komputer itu kalau misalkan ada suatu program nanti akan diuji coba atau diuji publik dulu, sehingga nanti ketika di launching sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan suatu proses fenomena solusi TIK dan memvisualisasikan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Jadi setelah produk itu ataupun jadi, maka hasil produk itu nanti bisa dipresentasikan, sehingga nanti ataupun kalau di TIK itu bisa dipatenkan, sehingga nanti tidak melanggar dari hak kekayaan intelektual karena ada haki itu ya. Dan lanjut, nah sekarang yang selanjutnya adalah tentang kolaborasi. Kolaborasi itu adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Nah jadi kolaborasi itu ya minimal harus ada dua orang. Ya, dua orang yang nanti bisa memimpin pembagian tugas, kemudian berbagi peran. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga nanti ketika mengerjakan tugas bisa tercapai sesuatu yang dihasilkan. Nah, jadi antara pembagian tugas dan peran itu sangat berbeda ya. Kemudian kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompok baik. Nah, jadi peran utama daripada nanti pemimpin ataupun ketua kelompok itu sangat vital ya. Jadi kalau kalian memilih anggota kelompok atau pemimpin itu sangat berpengaruh dari hasilnya akan kalian kerjakan. Nah, pembagian peran yang baik, pembagian tugas yang baik itu akan menghasilkan suatu produk yang baik juga. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan infografis ya. Yang pertama adalah infografis itu berisi informasi ya, teks, gambar, atau grafik, sehingga nanti bisa mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Nah, contohnya apa? Ya, misalkan ajakan berupa di brosur, kemudian pamflet dan sebagainya, itu termasuk infografis ya. Termasuk grafik itu juga termasuk infografis. Sehingga ketika kita melihat gambar itu, pesan yang disampaikan itu sudah kita tangkap. Nah, perancangan konten infografis itu perlu perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan infografis dibuat. Nah, jadi tujuannya apa? Yang pertama, contoh di situ ada mengedukasi. Berarti kalau ini ya sebenarnya ada himbauan atau ajakan atau dan lainnya. Banyak sekali ya tujuannya ya. Misalkan untuk kampanye juga bisa. Kemudian kepada siapa infografis ditujukan. Jadi nanti konten itu juga harus disesuaikan untuk anak-anak, remaja, untuk orang tua dan sebagainya itu juga harus diperhatikan, sehingga nanti benar-benar infografis yang kalian tujukan itu mengena sasaran. Kemudian konten harus benar, masuk akal, dan sumber jelas. Pasti ini ya, jangan sampai kalian buat konten kemudian ternyata konten itu nggak benar. Nah, itu nanti akan menjerumuskan orang, atau kalau sekarang ini namanya adalah hoax ya. Hoax itu banyak sekali, makanya kita harus benar-benar
bisa menyaring informasi dengan baik ya. Kemudian yang kedua adalah presentasi. Presentasi itu berupa apa? Laporan atau sebuah laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Nah, jadi antara kolaborasi dengan presentasi itu ya satu kesatuan, artinya jika nanti kita bekerja dengan kelompok, maka hasilnya itu nanti ditulis kemudian dipresentasikan ya. Jadi kan sudah ada yang dibahas tentang ada kepemimpinan, kemudian pembagian tugas dan berbagi peran. Nah, kemudian apa yang disiapkan sebelum melakukan presentasi, yaitu menyiapkan garis besar outline atau informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Jadi poin-poinnya juga harus jelas. Nah, sebuah bahan presentasi baik itu nanti adalah gabungan antara penjelasan murni, tekstual, gambar, dan grafik. Jadi dalam presentasi itu juga harus memperhatikan, jangan sampai nanti biasanya ketika orang membuat presentasi itu mungkin kalian sudah menemui kok satu presentasi itu isinya hanya tulisan semua dan kecil-kecil semua. Maka kapan kita menjelaskan? Nah, cukup dengan melihat presentasi aja kita sudah membaca dengan pusing. Maka dari itu untuk membuat presentasi maka kita harus membuat poin-poin yang penting saja. Kemudian nanti baru kita yang menjelaskan sehingga alur komunikasi itu berjalan dengan baik. Kemudian kriteria dalam membuat bahan presentasi itu apa saja yang baik? Yang pertama adalah dari segi konten. Nah, itu harus mengandung hal-hal yang penting atau bagian yang penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Misalkan pertama ringkasan atau rangkuman. Jadi di sini nanti sebelum kita menjelaskan semua materi presentasi itu, dari ringkasan itu kita sudah tahu, oh ini nanti yang akan kita sampaikan itu apa. Kemudian latar belakang itu mengapa, asal mula kenapa kalian membuat produk tersebut, karena misalnya hasil presentasi ya. Kemudian paparan utamanya, jadi apa yang nanti akan disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Nah, jadi harus jelas ya dari segi konten. Kemudian ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir kata kunci serta ringkasan teks. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian membuat presentasi itu kata-katanya itu ditulis atau disampaikan dalam presentasi. Cukup poin-poinnya saja yang ditulis, kemudian nanti kalian yang menjelaskan. Ya. Kemudian dari segi tampilan. Nah, dari segi tampilan yang pertama itu adalah berkaitan dengan ukuran huruf. Ini harus cukup besar yang dapat dilihat oleh pendengarnya. Ya, jadi kalau misalkan nanti menyesuaikan dari ruangan yang digunakan dalam presentasi. Kalau misalkan contohnya di aula, nah kayak di aula berarti nanti ya harus menyesuaikan ukurannya, harus lebih besarkan lagi. Kalau saya itu biasanya ukuran minimal dari suatu presentasi itu adalah 24 poin atau PT di situ ya. Kemudian seimbang antara teks dan gambar. Ya, jadi ya harus ada gambarnya, ada teksnya, sehingga itu presentasi itu nanti bisa menarik. Dan yang ketiga adalah jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Jadi misalkan kalian punya waktu 5 menit. Nah, kira-kira dalam waktu 5 menit itu kalian mampu menyelesaikan berapa slide? Misalkan 10 ataukah 5 slide pun bisa, asalkan ya disesuaikan karena materinya kan nanti dibuat poin-poinnya saja. Nah, kemudian ini yang dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa tugas ya. Jadi ada 5 pertanyaan di sini nanti. Yang pertama adalah
apakah kalian memahami perbedaan antara berbagi tugas dan berbagi peran? Kemudian yang kedua, apakah setiap orang pernah mendapat peran yang sama dalam tugas yang berbeda? Kemudian yang ketiga, apakah kalian siap bekerja kelompok sepanjang semester ini? Kemudian yang keempat adalah apakah menurut kalian lebih enak jika anggota kelompok ditentukan oleh guru? Alasannya nanti apa? Silakan dikerjakan. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat bahan presentasi yang baik. Nah, nanti tugasnya silakan dikerjakan di link ini bit.ly garing atau /info_p2. Jadi nanti tugasnya ada di situ. Nah, jika nanti ada pertanyaan silakan boleh japri WA. Jika kurang jelas silakan dipertanyakan. Itu saja pertemuan dari hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.